Halo, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 ini. Kali ini kita mau bersama-sama mendalami tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pendalaman, di sini ada gambar. Kita lihat di sini, ini merupakan interpretasi dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Tentu bukan hanya ini saja, masih ada beberapa macam aliran kepercayaan. Namun pada kesempatan kali ini kita mau melihat tentang beragama. Ternyata itu adalah sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah di dunia. Kita akan mulai pendalaman kita tentang beragama dimulai dari pengertian agama. Kita mau melihat pengertian agama menurut KBBI dan Dr. Franz Dahler. Yang pertama, kesadaran manusia akan karya Allah yang menyelamatkan telah mendorong manusia untuk menanggapi kasih Allah tersebut dengan cara memiliki agama. Menurut KBBI, edisi ketiga, Balai Pustaka. Di sini dikatakan, pada dasarnya agama dapat diartikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian menurut Dr. Franz Dahler, mengartikan agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Lalu, apa aja sih unsur-unsur yang ada di dalam setiap agama? Ternyata setiap agama pasti memiliki hal ini. Kita melihat di sini, yaitu jemaat atau umat beragamanya. Ya, jemaat adalah umat beragama yang pasti ada di dalam setiap agama. Biasanya umat beragama dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para anggota, melainkan Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka di dalam suatu agama tertentu. Unsur yang lain tradisi, ya. Sambil melihat gambarnya, kita juga bisa melihat banyak tradisi yang ada di Indonesia. Tentu juga tradisi ini juga ada di dalam setiap agama kita masing-masing. Umumnya setiap agama mempunyai sejarah, khususnya sejarah awal dan tokoh-tokoh di dalam agama. Banyak agama mengenal nabi atau rasul atau pendiri agama. Salah satu tradisi yang sangat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran ini umumnya terdiri dari 3 bidang, yakni yang pertama tentang ajaran keselamatan. Kemudian bidang yang kedua adalah tentang ajaran moral. Dan yang bidang yang ketiga adalah ajaran tentang tata ibadat. Tradisi ini biasanya diteruskan secara lisan dan tulisan lewat buku-buku suci. Lalu apa lagi sih yang ada di dalam agama selain 2 itu tadi? Ternyata unsur yang ketiga adalah ibadat. Ya, tentu walaupun dengan caranya masing-masing, setiap agama pasti ada unsur peribadatan. Apa itu ibadat? Ibadat adalah kegiatan manusia. Walaupun ibadat ada di dalam setiap agama, namun justru ibadatlah di situ akan nampak perbedaan antar agama. Ada yang memandang ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman. Ada juga peraturan ibadat dan cara umat mengambil bagian dalam ibadat tentu berbeda di dalam setiap agama. Unsur yang lain yang pasti ada di dalam setiap agama tentu adalah tempat ibadat. Ya, di sini digambarkan beberapa tempat ibadat. Agama Islam ada masjid, Katolik ada gereja, Kristen pun dengan gereja dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian ada vihara, ya, di situ ada pura dan ada kelenteng, ya.
Tempat ibadat, apa itu? Tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang dikhususkan bagi pertemuan dengan Tuhan. Selain itu, tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang suci. Setiap agama memiliki tempat ibadat, sebutan dan ciri yang berbeda-beda untuk setiap tempat ibadatnya. Unsur yang terakhir tentu adalah petugas ibadat. Ya, di dalam setiap agama pasti ada pemimpin ibadat atau petugas ibadat di dalamnya. Apa itu petugas ibadat? Petugas ibadat adalah orang yang bertugas di dalam setiap ibadat yang dilaksanakan di dalam setiap agama. Petugas ibadat adalah suci karena ibadat yang dilayani olehnya bersifat suci. Dalam hal ini, ada perbedaan yang besar antara para petugas ibadat di setiap agama. Ya, tentu dengan perbedaan itu biasanya baik antara yang dikenakan pakaian maupun di dalam panggilannya. Ya, kalau Katolik itu pastor tidak boleh menikah. Kemudian ada beberapa panggilan yang lain tentu untuk petugas ibadat dengan persyaratan untuk khusus ya untuk bisa menjadi pemimpin ibadat masing-masing di setiap agama. Kemudian di sini ada gambar orang yang frustasi, capek. Atau apa ya itu ya? Ya, kita bisa melihat di sini, kita masuk lebih dalam tentang alasan manusia memeluk agama. Yang pertama, untuk mencari perlindungan. Dalam hidupnya, manusia seringkali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari adanya kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Perasaannya tidak berdaya. Inilah yang mendorong manusia untuk mencari perlindungan terhadap kekuatan lain yang lebih hebat. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga akan merasa aman dan tentram. Ya, ini alasan pertama manusia mau memeluk agama. Alasan yang kedua adalah apa sih? Ada gambar tanda tanya, kemudian itu manusia ya, manusia dengan menopang dagu bertanya-tanya ya. Ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman. Alasan yang kedua itu apa sih buat anak-anakku yang terkasih ya? Alasan yang kedua adalah menemukan jawaban. Manusia juga kerap kali berhadapan dengan berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan dengan kemampuan akal budinya. Ada begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri. Seperti misalnya, dari mana manusia itu berasal sih? Kemana ya manusia setelah meninggal? Dan sebagainya ya. Keberadaan agama dapat menyediakan jawaban atas berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kemampuan akal budi manusia maupun oleh kemajuan ilmu pengetahuan, karena kemampuan akal budi manusia sifatnya terbatas. Ya, di sini maka alasan orang memeluk agama yang kedua adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan oleh kemampuan akal budi manusia itu sendiri. Alasan selanjutnya adalah meneguhkan tata nilai ya. Di sini saya gambarkan dengan satu malaikat dan satu setan gitu ya. Ya, bisa dilihat di situ penggambaran ternyata manusia itu kadang terjebak pada situasi itu ya. Apa sih itu ya? Melalui agama manusia bisa mengetahui mana nilai-nilai yang baik dan benar dan harus dilakukan, dan mana nilai-nilai yang jahat dan salah yang harus dijauhi. Nilai-nilai yang baik dan benar bisa dihayati dan dikehendaki oleh Allah, sedangkan yang jahat dan yang salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka dengan seseorang memeluk agama, alasannya bahwa aku atau saya memeluk agama tertentu untuk meneguhkan tata nilai. Aku mau lebih tahu bagaimana nilai yang baik dan bagaimana nilai yang jahat, dan tentunya yang baiklah itu yang diteguhkan. Kemudian penggambaran alasan manusia memeluk agama selanjutnya
saya gambarkan sebagai surga yang indah di situ ya, dengan pelangi, dengan air yang jernih ya, dengan pemandangan yang luar biasa indah. Dan yang satunya adalah tentu dengan neraka ya, di situ. Neraka ada api, ada banyak orang yang teriak-teriak menangis di situ. Apa sih maksud dari gambar itu ya? Ini untuk mengingatkan kita bahwa alasan selanjutnya manusia memeluk agama adalah menemukan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Apa sih itu? Dalam hidupnya, manusia seringkali menemukan adanya kekacauan, ada penderitaan, sakit, bencana, dan lain sebagainya. Hal ini membuat manusia cemas dan frustasi. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki semua itu terjadi terus-menerus. Tentu ada situasi lain yang dijanjikan, yakni situasi di mana manusia bisa hidup dengan damai dan tentram. Kemudian, hasil permenungan dan dialog dengan Allah ini menghantarkan manusia pada pemahaman tentang surga dan neraka. Akhirnya, muncullah konsep tentang surga dijadikan sebagai harapan masa depan dan neraka sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tentu semuanya itu dengan berperilaku baik di dalam kehidupan untuk kita bisa bersama-sama menikmati surga sebagai harapan masa depan. Kita masuk refleksi yang lebih dalam. Bagaimana hidup beragama yang baik dan benar menurut Yesus Kristus? Ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. Di sini dikatakan, Yesus mengajarkan kepada kita supaya tidak bersikap formalistis dalam beragama. Apabila kita benar-benar mendalami ajaran agama, kita tidak akan jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah tentang agamanya, melainkan dapat mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar. Lalu, apa sih hidup beragama yang baik dan benar? Menurut Yesus, ini digambarkan atau dituliskan di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Yesus mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama, dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibanding dengan orang lain. Mereka cenderung sombong, menyombongkan dirinya, menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Yesus memuji pemungut cukai karena ia bersikap rendah hati di hadapan Allah, kendati pun dipandang sebagai orang berdosa. Ya. Jadi dalam hidup beragama menurut Yesus yang baik dan benar adalah kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Jangan pernah menyombongkan apa yang sudah kita miliki. Kita masuk pada poin selanjutnya. Apa sih hal-hal yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama dengan baik dan benar? Kita lihat di sini. Poin pertama, mereka yang sudah menjalankan agamanya dengan baik dan benar dapat merasakan sendiri dalam hidupnya dan dalam masyarakat adanya kedamaian, kasih, dan persaudaraan di sekelilingnya. Kemudian hal baik yang kedua, hidup mereka sesungguhnya tertata dengan baik, relasi dengan sesama rukun, hati mereka tidak pernah tenang ketika melihat ada penderitaan sesama. Mereka berani untuk mengambil resiko dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bahkan rela berkorban sampai mati demi orang yang dikasihinya. Seperti halnya Yesus yang mengorbankan hidupnya untuk manusia. Ketika kita tadi melihat ada hal positif, tentu juga ada hal negatif ketika memang manusia tidak menghayati hidup beragama dengan baik dan benar. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Manusia yang kurang menghayati hidup
beragamannya dengan baik dan benar, cenderung akan bersikap munafik, kurang menghargai orang lain. Bahkan agama dijadikan topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Kemudian yang kedua, mereka kurang bisa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, cenderung iri dengan keberhasilan orang lain, cepat emosi, dan suka menyombongkan diri. Dari berbagai macam hal yang sudah kita refleksikan, kita dalami pada kesempatan kali ini, bisa kita tarik sebuah kesimpulan dari semua ini adalah yang pertama, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Kesimpulan yang kedua, hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah dapat dilaksanakan melalui praktik-praktik pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan beragama. Maka pada hal yang terakhir ini, tetaplah kita bergandengan tangan. Walaupun kita memiliki agama yang berbeda satu sama lain, tetapi hendaklah karya Allah yang menyelamatkan tetap hadir di setiap agama kita untuk saling mengasihi dan menciptakan kedamaian di tengah dunia ini untuk menuju harapan yang jauh lebih indah, yakni surga yang kita nanti-nantikan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.